Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rizky Eka Ardiansyah dengan NIM 090204-240. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas ketiga hewan dari dua film yang berbeda, yakni Ophiuroidea, Macrothema caligans, dan Andreas davidianus. Yang pertama, film Echinodermata, Ophiuroidea. Film Echinodermata. Kata Echinodermata diambil dari bahasa Yunani yaitu echinos, yang berarti duri, dan derma yang berarti kulit. Menurut Masqueri Jasin, dalam buku Sistematik Hewan atau Invertebrata dan Vertebrata tahun 1984, semua hewan yang tergabung dalam film ini memiliki bentuk tubuh seperti tubuh simetri radial dan kebanyakan memiliki endoskeleton dari zat kapur dengan memiliki tonjolan berupa duri. Mereka juga punya kemampuan seperti cicak, yaitu autotomi, yakni perilaku yang memutuskan bagian ekor atau tubuh untuk melindungi diri, dan bisa meregenerasi bagian tubuhnya yang rusak, hilang, atau putus tersebut. Ciri-ciri dari Echinodermata. Yang pertama, yakni organisme eukariotik multiseluler. Yang kedua, umumnya memiliki tubuh simetri radial dan hampir semuanya pentamerous berlengan 5. 3. Tubuhnya tripoblastik atau terdiri dari 3 lapisan dan memiliki rongga tubuh. Yang keempat, kulit tubuh tersusun atas zat kitin. 5. Umumnya bergerak dengan ambulakral. Yang keenam, tidak memiliki sistem ereksi. Dan yang terakhir, pada permukaan tubuhnya terdapat tonjolan yang menyerupai duri. Hewan yang pertama yakni Ophiuroidea atau bintang mengular. Klasifikasi dari bintang mengular yakni Kingdom Animalia, Phylum Echinodermata, kelas Epioroidae, ordonya Ophiurida, famili Ophiotrichidae, genus Macropiotrix, spesies Macropiotrix belli. Hewan jenis Ophiuroidea tubuhnya memiliki 5 lengan panjang. 5 tangan ini juga bisa digerakkan sehingga menyerupai ular. Mulut terdapat oral. Hewan tidak mempunyai anus, sehingga sisa makanan atau kotorannya dikeluarkan dengan cara dimuntahkan melalui mulutnya. Hewan ini hidup di laut dangkal atau di dalam. Biasanya bersembunyi di sekitar batu, karang, rumput laut, atau mengubur diri di lumpur atau pasir. Makanannya adalah udang, kerang, atau serpihan organisme lain. Peranan Ophiuroidea atau bintang mengular di perairan adalah mencegah pertumbuhan alga pada terumbu karang, memakan bangkai, sisa-sisa hewan, dan kotoran hewan laut lainnya. Oleh karena itu, hewan ini sering disebut sebagai hewan pembersih laut atau pantai. Peranan lain dari biota ini adalah merupakan sumber makanan bagi biota lainnya seperti ikan demersal, kepiting, dan bintang laut. Berbagai jenis kepiting yang hidup di daerah lepas pantai ataupun di terumbu karang menjadikan hewan ini sebagai mangsanya. Yang kedua, film Chordata. Di film Chordata terdapat 2 hewan yang saya akan bahas. Yang pertama, Macrothema caligans dan Andreas davidianus. Sebelum memasuki pada hewannya, mari kita bahas film Chordata terlebih dahulu. Kata chordata berasal dari bahasa Yunani, yaitu chorde, yang berarti dawai atau senar atau tali. Sesuai dengan namanya, anggota kelompok chordata memiliki notochord atau chorda dorsalis, memanjang sebagai kerangka sumbu tubuh. Animalia ini memiliki ciri-ciri multiseluler, heterotrof, eukariotik, dan tidak memiliki dinding sel. Animalia dikelompokkan dalam 2 golongan besar, yaitu invertebrata yang meliputi Porifera, Coelenterata, Platyhelminthes, Nemathelminthes, Annelida, Mollusca, Arthropoda, dan Echinodermata. Dan vertebrata meliputi 1 filum, yaitu Chordata.
Ciri-ciri chordata. Yang pertama mempunyai notochord, yaitu suatu tangkai pendukung atau semacam tulang rawan yang memanjang di bagian dorsal tepatnya di bawah susunan saraf. Notochord berfungsi sebagai pendukung tubuh. Yang kedua, tali saraf dorsal atau nerve cord adalah tabung yang berasal dari serat saraf yang berkembang menjadi sistem saraf pusat yang terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang dalam vertebrata. Yang ketiga, ada celah faring, merupakan celah atau bukaan di faring atau daerah tepat di belakang mulut yang meluas keluar lingkar yang meluas ke lingkungan luar. Yang keempat, ekor postanal merupakan perpanjangan posterior tubuh yang mengarah ke anus. Yang kelima, hewan-hewan ini sudah memiliki organ-organ pencernaan seperti mulut, faring, usus, dan anus. Serta yang terakhir, berkembang biak secara seksual dengan fertilisasi eksternal. Sperma dan telur dilepaskan ke air di mana pembuahan akan berlangsung. Sedangkan tunicata mayoritas adalah hermafrodit dan perkembangbiakan dapat terjadi secara seksual atau aseksual atau dengan bertunas. Yang pertama yakni Macrotema caligans atau ikan belut laut. Klasifikasi dari ikan belut laut yakni Kingdom Animalia, phylum Chordata, kelas Pisces, subkelas Teleostei, ordo Synbranchoidae, famili Palaemonoidae, genus Synbranchoidae, spesies Macrotema caligans. Morfologi dari ikan belut laut yakni tubuh belut berbentuk silindris memanjang seperti ular, tidak memiliki sirip dada. Sirip duburnya menyerupai permukaan kulit tanpa adanya penyangga jari-jari keras atau lemah, seperti duri. Sirip punggungnya hanya berbentuk semacam guratan kulit yang halus. Bentuk ekor pendek dan tirus. Badan lebih panjang dari ekornya, panjang tubuh belut laut sekitar kurang lebih 90 cm. Tubuh dari belut laut tidak bersisik dan hanya dilapisi kulit. Belut laut merupakan salah satu kelompok ikan yang semakin banyak dikonsumsi namun sangat sulit dibudidayakan. Belut laut adalah salah satu plasma nutfah perairan laut yang belum banyak diteliti dan banyak dikonsumsi. Penangkapan dilakukan secara tradisional dengan mengambil semua ukuran belut yang dapat ditangkap. Penangkapan tradisional ini dengan menangkap semua ukuran belut dapat mempengaruhi populasi belut, sehingga belut laut masuk ke dalam spesies yang terancam keberadaannya. Belut pada umumnya termasuk hewan hermafrodit protogini, yaitu ikan yang mengalami masa hidup sebagai betina pada awalnya dan kemudian berubah kelamin menjadi jantan. Darah belut merupakan racun bagi manusia dan mamalia lainnya, namun dari proses memasak yang benar dapat menghancurkan protein beracunnya. Hal yang unik lain yang dapat ditemui pada belut laut adalah simbiosis mutualismenya dengan cleaning shrimp atau udang pembersih. Terlihat seakan hendak melakukan bunuh diri, udang pembersih itu memanjat ke mulut belut laut untuk menjemput ajalnya. Tapi yang terjadi sebenarnya tidaklah demikian. Bentuk hubungan yang saling menguntungkan ini terjalin di mana sang udang diizinkan untuk membersihkan sang belut laut dari parasit yang sering kali menempel pada tubuh belut. Dengan menjadi sumber makanan pada udang tersebut, belut laut juga terbebas dari parasit yang mengikutinya. Yang kedua, yakni Andreas davidianus atau salamander raksasa Cina. Klasifikasi dari salamander raksasa Cina meliputi Kingdom Animalia, phylum Chordata, kelas Amphibia, ordo Caudata, famili Cryptobranchidae, genus Andreas, spesies Andreas davidianus. Salamander adalah sebutan untuk hewan yang berbentuk menyerupai kadal, namun sebenarnya bukan kadal. Jika salamander dikategorikan sebagai hewan amfibi, maka kadal dikategorikan sebagai reptil. Dasar penggolongan salamander sebagai amfibi adalah karena salamander mengalami metamorfosis dalam siklus hidupnya, tidak memiliki sisik, dan memiliki kulit yang lembab serta bisa digunakan untuk bernafas. Ada begitu banyak spesies salamander yang sudah diketahui oleh manusia, namun sesuai dengan judulnya, pada pembahasan kali ini akan fokus membahas soal salamander raksasa Cina, atau Chinese Giant Salamander Andreas davidianus. Spesies salamander sekaligus spesies amfibi terbesar di dunia, predikat terbesar,
Yang disematkan untuk hewan yang bersangkutan bukanlah predikat tanpa dasar, karena salamander raksasa Cina bisa tumbuh hingga ukuran maksimal 1,8 meter. Sebagai salah satu spesies salamander, sudah barang tentu salamander raksasa Cina memiliki fisik yang secara garis besar serupa dengan fisik kadal atau salamander pada umumnya. Tubuhnya memiliki 4 buah kaki dengan tubuh yang memanjang. Salamander raksasa Cina juga memiliki ciri-ciri fisik yang khas, berupa tubuh yang berbentuk pipih dan jika dilihat dari samping, kepalanya berbentuk bundar lonjong, serta kulit yang berwarna coklat atau hijau gelap dengan corak hitam. Salamander raksasa Cina adalah hewan karnivora yang pada dasarnya mau memakan hewan apapun selama hewan calon mangsanya berukuran tidak terlalu besar dan sesuai dengan ukuran mulutnya. Itulah sebabnya salamander raksasa Cina memiliki pilihan makanan yang amat bervariasi, mulai dari serangga, udang, ikan, katak, reptil, bangkai hewan, dan bahkan salamander lain yang berukuran kecil. Jadi bisa dikatakan bahwa salamander raksasa Cina ini juga termasuk hewan yang kanibal. Karena salamander raksasa Cina ini tidak memiliki indera penglihatan yang baik, maka salamander raksasa ini hanya mengandalkan indera pencium dan perabannya untuk menemukan posisi mangsa yang ingin dia buru atau ingin dia makan. Sekian video singkat yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.